Halo, perkenalkan nama saya Despin Sitohang dari Universitas Bengkulu dengan program studi statistika dengan NPM F1F021029. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan web yang sudah saya buat berdasarkan soal teladan responsi praktikum mata kuliah komputer dan pemrograman. Pada soal kita diminta untuk membuat website responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan ketentuan terdapat header, menu minimal 3, konten, sidebar, footer, dan terdapat button yang menampilkan pop-up alert, confirm, dan prompt. Boleh pakai button pada menu. Dengan keterangan tema bebas, website responsif hanya satu halaman. Contoh sebagai berikut. Untuk membuat HTML yaitu kita membuat dahulu file HTML-nya. Nah, pada bagian ini saya menggunakan HTML template yang sudah disediakan oleh HTML, yaitu HTML HTML5. Kemudian untuk menghubungkan file HTML saya dengan file CSS, saya menggunakan tag link dengan atribut rel, style sheet, href, nama dari file CSS-nya. Kemudian saya juga mengambil font dari Google, makanya saya juga menggunakan tag yang sama. Yang ketiga adalah saya juga mengambil icon-icon dari Google dan juga mengetikkan teks yang sama tetapi ditambahkan dengan atribut type teks _CSS. Pada title, karena web yang saya gunakan adalah bertemakan chord musik, makanya nama title yang saya ambil juga sama, yakni DSVN, singkatan nama saya, chord.com. Selanjutnya pada tag body. Nah, pada tag inilah terdapat bagian-bagian seperti header, menu, konten, sidebar, dan footer berada. Kita dapat menggunakan tag div dengan atribut kelas dengan nama container. Fungsi dari tag ini adalah untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag lainnya ke dalam satu grup. Nah, yang kemudian atribut kelas berguna untuk menamai grup-grup tadi dengan nama kelasnya masing-masing. Di sini yang pertama saya menggunakan kontainer sesuai dengan panduan yang kakak berikan. Kenapa kita harus mengelompokkan tag-tag tersebut atau elemen tersebut? Karena supaya lebih mudah dipanggil di dalam file CSS kita. Kemudian yang pertama selanjutnya kita membuat kelas header. Pada kelas header saya membagi lagi ke dalam dua kelas lagi, yaitu kelas logo dan kelas search. Yaitu bisa dilihat pada web saya hanya terdapat dua bagian pada header, logo dan search bar. Yang begini sintaksnya, saya menggunakan H1 dengan kelas va, kemudian saya panggil logonya atau ikonnya dengan menuliskan kelas va music dari link ini tadi. Kemudian nama logonya Despin Chord. Kemudian selanjutnya search bar, kelas search, saya menggunakan tag input, placeholder,
dan nama, kemudian tombol submit dengan nama submit. Kemudian pada bagian yang ini, label ini nanti saya akan jelaskan karena penjelasannya akan berada pada saat webnya pada saat web dalam tampilan layar HP atau tampilan 780px nanti ya Kak. Selanjutnya kita masuk kepada CSS. Selanjutnya pada CSS, yang pertama adalah saya menuliskan elemen bintang yang berfungsi untuk menselect semua yang ada pada HTML. Kemudian buka kurung kuraba, baru kita ketikkan sintaksnya, yaitu yang pertama adalah paddingnya saya buat 0. Apa itu padding? Padding adalah berfungsi untuk mengatur jarak antar elemen dari dalam, sedangkan marginnya saya buat 0. Apa itu margin? Margin adalah sintaks yang berfungsi untuk mengatur jarak elemen dari luar. Kemudian font family-nya saya pilih Quicksand Sans Serif yang saya ambil dari link Google pada HTML. Kemudian color-nya saya buat white. Selanjutnya kelas container. Kita panggil kelas container dengan mengetikkan tadi titik kemudian nama kelasnya. Yang pertama container, saya membuat panjang maksimalnya sesuai dengan panduan yang kakak berikan, yaitu 1080px. Marginnya saya buat auto, overflow-nya saya buat hidden. Apa itu overflow? Overflow adalah fungsi yang dimana jika nanti terdapat konten atau sesuatu, misal gambar atau video yang lebih dari 1080px, maka otomatis konten tersebut akan di hidden karena saya buat fungsi di sini hidden. Selanjutnya pada kelas header. Pada kelas header saya membuat tingginya 70px sehingga akan nampak pada webnya tidak terlalu tinggi ya pada bagian header saya. Kemudian pada lebarnya 100% sesuai 100% yaitu 1080. Background colornya saya buat black dan colornya saya buat putih atau fontnya tulisannya berwarna putih. Kemudian pada kelas search saya buat float-nya ke kanan atau mengambang ke kanan atau berada di kanan. Paddingnya saya buat 15px agar memberi jarak tidak terlalu pojok ke kanan. Kemudian pada header input type text, yaitu pada bagian search bar, saya membuat paddingnya 6px, kemudian margin topnya 8px agar tidak terlalu mepet ke atas. Font size-nya saya buat 15px agar tidak terlalu kecil. Kemudian saya buat bordernya tidak ada, colornya warna hitam, yaitu color dari tulisan atau font yang diketikkan di dalam search bar ini. Kemudian search bar button atau tombol submitnya, saya membuatnya miring ke kanan, mengambang ke kanan juga, berada di tepi kanan. Paddingnya saya buat 6, saya samakan seperti header input. Kemudian backgroundnya saya buat warna silver agar nampak. Dan juga kan warna silver itu berlawanan dengan warna hitam. Jadi mudah sekali dilihat oleh mata, tidak terlalu samar-samar lah. Font size-nya saya juga buat 15, bordernya non. Kursornya saya buat pointer agar pada saat kursor mengarah pada tombol ini nanti kursornya berubah. Jeng. Kemudian saya buat lagi kelas header.search button, saya buat hover. Hover adalah perubahan efek ketika mouse berada di atas sebuah elemen. Contohnya seperti pada CSS ini, saya membuat backgroundnya berwarna gold sehingga waktu mouse saya berada pada tombol submit ini,
nanti tombolnya akan berubah warna. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya logonya saya membuat paddingnya 15 kali 2 atau 15 px dan 24 px agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu mepet ke pinggir, tidak terlalu mepet ke bawah, tidak terlalu mepet ke atas. Selanjutnya saya membuatnya berada di sebelah kiri, jadi kita pakai float left dan juga kursor pointer. Kita tambahkan juga fungsi hover sehingga pada saat mouse saya berada pada bagian logo tersebut, nanti logonya akan berubah warna dan mouse saya juga akan berubah bentuk. Seperti ini kira-kira, Kak. Lanjut pada bagian banner. Kita kembali pada bagian HTML. Pada bagian banner ini sebenarnya tidak ada tidak ada kakak suruh buat, tapi saya buat sendiri agar enak memasukkan fungsi-fungsi JavaScript-nya nanti. Pada bagian banner ini terdapat 3 gambar. Download ini dan ini. Dan ada satu bagian bar hitam ini yang fungsinya nanti pada saat kita memasukkan untuk tempat keluarnya JavaScript atau tempat outputnya JavaScript nanti, kayak fungsi confirm dan fungsi promnya nanti keluarannya akan berada di sini. Lanjut pada ini saya buat agar dapat gambar yang saya masukkan bisa diklik. Saya membuat fungsi href, tapi linknya saya buat tanda pagar saja karena kita kan cuma disuruh buat satu halaman saja. Jadi supaya tidak berganti-ganti halaman, saya menggunakan tanda pagar ini. Kemudian tag image source src atau source gambarnya, nama gambar, terus alt ini adalah fungsi jika pada saat kita mengakses web internet kita mati. Nah, maka otomatis yang keluar bukan gambar tetapi tulisan ZZZ ini. Kemudian on click fungsi alert. Nah, ini adalah fungsi JavaScript-nya yang akan saya jelaskan nanti. Terus saya buat lagi ID. Nah, ID ini apa? ID ini sama dengan kelas tetapi dia lebih spesifik. Nah, pada CSS untuk kita memanggil ID, kita menggunakan yang namanya tanda pagar. Nah, sama saja dengan kelas, cuman saya di sini untuk mengeditnya lagi lebih spesifik karena ukuran gambar saya berbeda, gambar 1 dan 2 berbeda, sehingga daripada susah-susah nanti ngeditnya kan Kak di CSS. Jadi saya tambahkan ID pada masing-masing gambar. Kemudian pada kelas selanjutnya, kelas gambar 3, yaitu sebentar Kak. Ini gambar subscribe ini, yaitu gambar yang ketiga. Kenapa kelasnya saya bedakan dengan gambar 1 dan 2? Karena posisinya juga berbeda. Gambar 3 ada di bawah, jadi lebih enak mengeditnya. Lebih enak kalau saya pisahkan saja kelasnya. Sama, tapi pada gambar ketiga ini JavaScript yang saya gunakan adalah fungsi confirm. Pada gambar 1 dan 2 yaitu fungsi alert. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya ada kelas ID demo. ID demo ini adalah yang itu tadi, bar hitam pada website saya, tempat keluarnya output dari fungsi prom, fungsi confirm. Lanjut kita ke style CSS-nya. Lanjut pada bagian banner, saya menggunakan margin top 5px. Jadi jarak header dan banner saya ada
sekitar 5px, jadi tidak terlalu mepet sama si bannernya. Kemudian lanjut, saya menggunakan background colornya, saya buat transparan. Jadi saya menggunakan background color RGBA. Red R-nya atau rednya saya buat 0, green-nya saya 0, blue-nya 0 juga, dan alpha atau ketebalan transparansinya saya buat 0,7. Semakin besar ininya, semakin besar alfanya, maka ketebalan transparansinya juga akan semakin tebal. Jadi di sini saya buat 0,7 saja. Lanjut, background size-nya saya buat 1500px. Tagline-nya saya buat center, padding-nya saya kasih 10. Maka akan tampak seperti ini bagian bannernya. Kemudian lanjut pada bagian body. Pada bagian body ini, backgroundnya saya memasukkan gambar ini menggunakan sintak background image, URL, nama dari file gambar saya. Kemudian ukurannya saya buat 1500px sesuai dengan background size dari banner. Sebenarnya banner yang menyesuaikan dengan si body ini. Kebalikan, maaf. Selanjutnya, gambar 1. Kita panggil ID gambar 1. Saya buat lebarnya 29%, gambar 2 32%. Dan ada fungsi border radius. Border radius ini adalah fungsi untuk kita untuk mengikis pinggir-pinggirannya. Jadi seperti oval seperti itu kalau sudah di ini. Kan pada saat sebelum dikasih sintaks tadi seperti ini gambarnya, ada di pojok-pojoknya ada tajam-tajam nih Kak. Nah, pada saat dikasih ininya pinggir-pinggirnya terkikis seperti itu Kak. Lanjut pada kelas yang ini. Kelas gambar ini semuanya gambar 1 dan 2. Saya membuat paddingnya 17px. Kemudian lanjut pada gambar ketiga. Tidak lupa kita panggil img supaya untuk memanggil yang ini gambarnya langsung yang ini, karena pada gambar ketiga saya tidak menggunakan ID, jadi kita harus pakai img. Border radiusnya kasih 10 supaya itu tadi yang pinggir-pinggirnya tidak tajam-tajam Kak. Terus lanjut gambar ketiga, saya buat text align center supaya menengahkan gambar yang ini berada di tengah. Menengah. Lanjut pada gambar A, hover, ininya fungsi A itu kita panggil, terus kita kasih hover. Jadi pada saat mouse atau pointer kita berada di gambar ini, nanti gambarnya akan membesar sendiri seperti ini. Itulah fungsi dari transform scale. Saya buatnya 1,1, jadi lebarnya akan membesar 1,1. Lebar gambarnya akan membesar 1,1. Sama gambarnya juga, gambar di ini juga. Yang subscribe tadi juga sama. Lanjut, kita kembali lagi kepada ini. Di sini pada bagian header saya lupa tadi, CSS-nya saya taruh di bawah, yaitu clearfix. Clearfix ini adalah kelas clearfix, yaitu ada fungsi yang namanya clearboard. Apa itu guna fungsi clearboard? Clearboard berfungsi dimana untuk menghapus margin, padding, float pada kelas sebelumnya, sehingga pada kelas banner ini tidak ada pada kelas banner, float, margin ataupun padding yang ada pada kelas header tidak masuk lagi ke kelas banner. Seperti itu Kak. Lanjut ke fungsi kelas main. Kelas main ini terbagi lagi menjadi 3, left, middle, dan right.
seperti pada webnya yang ini Kak. Dari sini ke sini, ini yang namanya kelas main. Pada kelas main saya bagi lagi menjadi 3 yang tadi, kiri, tengah, dan kanan. Pada bagian kiri itu adalah tempatnya menu, tengah konten, dan yang kanan sidebar. Pada bagian left saya membuat tulisan menunya menggunakan H2 agar tidak terlalu besar. Terus saya menggunakan tag UL, undefined list. Jadi karena kita mau membuat menu nih kan Kak, jadi kita enaknya daripada membuat P atau paragraf, kita buat saja dia menjadi list. Sehingga bisa juga kita menggunakan yang namanya tag OL, tapi saya di sini menggunakan tag UL saja. Kemudian dari dalam tag UL terdapat yang namanya LI atau list, jadi yang mempresentasikan list item atau ini objek mana saja yang akan kita buat listnya. Kemudian di dalam list saya membuat lagi tag A dengan atribut href dan nama daftar menunya. Yang pertama adalah daftar lagu, saya membuatnya. Kemudian request, kebijakan privasi, dan about. Semuanya sama kecuali request ini. Pada request saya menggunakan JavaScript dengan fungsi prompt. Lanjut pada CSS, leftnya sesuai dengan panduan kakak, saya membuat panjangnya 270 px, floatnya berada pada bagian kiri, paddingnya saya buat 5, marginnya 5, background colornya saya buat transparan juga dengan tinggi 360 px. Lanjut left H2 saya panggil ini tadi menunya, tulisan menu. Saya membuat displaynya block, display block. Jadi pada web, nah yang hitam-hitam ini Kak, jadi ininya terblok. Kemudian paddingnya saya buat 10, colornya saya buat gold, dan background colornya saya buat black, sehingga muncullah seperti ini Kak, jadilah seperti ini. Lanjut left.pull, saya membuat marginnya 0, paddingnya 15 px auto, dan list style type-nya saya nonkan. Jika fungsi ini saya hapus, maka pada bagian ini akan muncul titik-titik seperti yang ada pada Microsoft Word itu kan Kak, titik 1, titik ini, titik ini, titik ini. Jadi untuk menghilangkan titik-titik itu saya menggunakan sintaks add ini. Lanjut pada A atau kita panggil semua tag A yang ada pada HTML kita. Ini kan A. Saya buat text decorationnya 0. Untuk apa? Untuk kalau menghilangkan semua dekorasi teks seperti underline, miring kanan, terus bold. Jadi untuk menghilangkan itu semua saya menggunakan text decorationnya 0, sehingga ininya polos saja, huruf-hurufnya huruf-huruf polos. Lanjut kita panggil left uli A, left panggil tag ul, panggil tag li, panggil tag A, displaynya block, font family-nya kita pakai yang serif, text decoration-nya 0, padding-nya 15 px, color-nya putih. Jadi akan muncul seperti ini. Lanjut, kemudian hover, kita tambahkan hover, background color-nya golden rod. Jadi pada saat mouse atau pointer kita menunjuk daftar menu ini, maka akan keluar warna gold ini, warna golden rod ini. Lanjut pada
HTML pada bagian middle. Pada bagian middle ini adalah konten dari web saya. Karena saya membuat halaman depan dari chord lagu yang nanti akan dipilih oleh pengunjung web saya. Makanya saya hanya membuat deskripsi tentang chord musik, tidak langsung chord dari lagu tersebut, dari lagu-lagu. Pada bagian middle saya menggunakan H2 sama seperti menu tadi agar ukurannya sama. Kemudian pada selanjutnya saya menggunakan paragraf atau tag P atau tag paragraf. Saya menggunakan dan NBSP yang berfungsi untuk memberikan seperti paragraf. Kalau di webnya nanti ada titik-titik, ada ini semacam spasi lah Kak. Kalau di di ini kan muncul di web. Selanjutnya ini kontennya saya ambil dari Google juga. Lanjut kepada CSS-nya, saya buat middle, panjangnya 500 px sesuai panduan Kakak. Ininya saya buat 500. Floatnya saya buat ke kiri, jadi dia mojok atau mepet sama yang itu tadi, sama menu kita tadi. Lanjut paddingnya saya buat 5px agar tidak terlalu mepet. Marginnya saya buat 5px juga. Background colornya saya buat transparan, tapi dia agak transparannya tidak terlalu transparan, agak pekat. Karena mengapa? Karena background yang saya pakai ada warna putihnya, sedangkan teksnya juga berwarna putih. Jadi agar lebih maksimal pengunjung web saya untuk membaca konten ini, sehingga saya membuat transparannya tidak terlalu transparan. Lanjut, tingginya saya buat 360 px. Pada bagian middle P, teks lainnya saya buat justify atau rata kanan kiri. Pada bagian H2-nya sama saya buat seperti yang di atas ini, tetapi saya pakai teks lainnya center. Jadi membuat dia ke tengah. Pada bagian kontennya juga ininya rata, tulisannya rata kiri kanan. Lanjut pada bagian right atau sidebar, sama saja seperti yang di ini tadi, tapi pada bagian ini saya tidak menggunakan JavaScript karena tidak cocok. Jika dipakai JavaScript pada bagian ini cocok-cocok saja sih, cuman pada JavaScript yang diminta Kakak tidak cocok. Mungkin JavaScript lainnya cocok. Lanjut pada CSS, pada bagian right saya menggunakan lebarnya 250 px, floatnya ke kiri supaya mepet. Tadi kan ke kiri, ini juga kita kasih ke kiri juga, tapi agar tidak terlalu mepet, kasih paddingnya 5px, marginnya 5px, tingginya 360 px. Background colornya saya buat sama seperti yang pada bagian menu atau pada kelas left. Lanjut H2 nya sama, teks lainnya saya buat rat ke kanan. Fullnya juga sama seperti yang pada bagian full left tadi, pada full menu. Ini juga sama. Hovernya juga sama, golden rod, sehingga pada hasil webnya akan nampak seperti ini. Rata kiri, ini juga rata kiri. Lanjut pada bagian footer.
Pada bagian footer, saya menggunakan fungsi small. Kemudian saya teksnya copyright, and copy ini adalah lambang dari copyright. Nanti kita akan lihat pada web 2020. Nama saya Desvin Sitohang. Pada bagian CSS, footernya kita tinggal tulis clearboard agar tidak ada tidak ada float, padding, margin pada kelas sebelumnya yang ikut pada kelas footer. Jadi menghapus itu, dikasih batas seperti itu kak. Paddingnya saya buat 15 agar tidak terlalu mepet sama kelas main. Backgroundnya saya buat hitam, teks lainnya saya buat center. Maka hasilnya akan nampak seperti ini pada web. Ini adalah tadi lambang dari yang dan copy tadi. Maka yang ini, maka di web akan muncul seperti ini. Bentar, seperti ini. Lanjut CSS. Nah, pada CSS pada selanjutnya ini adalah yang ID demo tadi, saya taruh di bawah. Karena mengapa? Karena saya membuatnya juga di terakhir kak, waktu membuat fungsi dari JavaScript-nya. Jadi ininya saya taruh di bagian bawah. Karena mengapa? Karena pada file CSS tidak mengenal hierarki. Jadi pada bagian mana saja ditaruh, ini mau taruh di bawah, ini mau taruh di atas, itu tidak ada masalah. Lanjut pada bagian mobile menu. Nah, mobile menu ini akan muncul ketika kita menggunakan tampilan web HP atau yang di bawah 780p. Sebelum kita masuk ke responsive, kita buat dulu ininya, HTML-nya. HTML-nya saya buat seperti ini. Saya melabelkan ininya check. Kelasnya mobile menu. I-nya atau kelas saya panggil icon dari link ini tadi. Link ini tadi saya panggil iconnya va solid, va bars, va 2 min 2x. Kemudian pada di bawah footer tadi kita panggil lagi input ininya checkbox. Kita kasih type-nya checkbox, yaitu kak, untuk listnya seperti itu. Jadi waktu kita mengklik ikonnya akan muncul list. Saat ininya terlist, nanti akan muncul sidebar. Sidebarnya yang berisi adalah logo dan akan berisi search bar dan menu-menu yang ada pada bagi kelas main tadi. Karena mengapa? Karena kalau pada saat layar tampilannya layar HP, jika menunya masih ada di dalam web atau di dalam ini, masih berada pada bagian ini, nah itunya nanti akan kontennya akan terlalu ke bawah dan sidebarnya juga akan semakin ke bawah. Jadi tidak elok dilihat. Makanya saya membuat menunya itu berada di sidebar lainnya. Berada di sidebar. Dengan CSS-nya seperti ini, menunya kita panggil menu. Floatnya kita buat right, karena nanti menunya akan berada di kanan. Displaynya kita buat none. Jadi pada saat layarnya di atas 780 nanti, ininya mobile menunya akan hilang. Kursornya kita buat counter. Cek yang tadi displaynya kita non. Kalau displaynya kita hapus, maka akan muncul akan muncul seperti ini kak.
kita inikan lagi. Sidebarnya posisinya kita buat tetap berada di itu. Kita posisinya fix, jadi dia walaupun layar HP-nya kita geser ke kanan, geser ke kiri, posisinya akan tetap seperti itu. Topnya kita buat 0, bottomnya kita buat 0, leftnya kita buat 300 px. Karena mengapa? Karena kita akan menyembunyikan sidebarnya nanti, sidebarnya. Jadi pada saat I-nya diklik baru sidebarnya muncul. Sidebarnya 300 px, warnanya 17:17:09. Transisinya kita buat 0,3 second agar tidak terlalu lambat dan agar tidak terlalu lambat. Dan indeksnya 9999. Terus sidebar uli alnya warnanya silver agar nampak. Nah, pada sidebar uli paddingnya kita buat 24, transisinya sama. Transisi propertinya kita buat background color. Pada bagian cek sidebar, leftnya kita buat 0. Sidebar uli kita buat gore. Jadi pada saat pointer kita mengarah ke ininya nanti, warnanya akan berubah jadi gold. Nah, kita masuk pada responsif. Untuk melihat responsifnya kita bisa menggunakan ini, inspect. Sebentar Kak, ininya belum di save, maaf Kak. Kita bisa lihat pada saat layarnya 543 atau 780 ke bawah, ininya akan berubah, tampilannya akan berubah. Jika tampilannya lebih besar, maka ininya akan hilang, menu dari ininya, icon menunya akan hilang, dan kontennya akan berada di atas seperti ini. Kontennya akan sama besar, sama lebar seperti layar, dan sidebarnya juga sama. Nah, pada saat lebih besar, ininya mengikuti konten atau webnya mengikuti lebar dari ininya, lebar dari layar yang kita gunakan, atau dimensinya, lebar dari dimensinya. Jadi semakin kecil maka layarnya ikut semakin kecil, semakin besar layarnya, kontennya juga atau web kita juga akan semakin besar. Sesuai dengan itu, jadi kita buat pertama itu media screen max width 1080. Jadi pada saat layarnya di bawah 1080, maka yang akan terjadi seperti ini. Kontainernya kita buat 100%, jadi dia akan mengikuti lebar layarnya. Leftnya kita buat 25% saja agar tidak terlalu besar. Middle-nya 40, right-nya 27. Pada bagian middle kita buat dia kanan, left kanan. Height-nya auto mengikuti dari panjang layar pengguna web kita. Right-nya juga float-nya ke kanan. Header-nya, position-nya kita buat fix. Agar mengapa? Agar pada saat orang menggunakan web kita, jadi dia Kak, biar lebih keren aja sih sebenarnya Kak, tidak perlu ngapu-ngapu sih. Jadi dashboard buat fix aja. Bingung nak jelasinnya Kak. Bannernya kita buat topnya 70 px. Agar mengapa? Biar sesuai dengan panjang si header tadi. Jadi dia tidak mepet sama headernya Kak, si bannernya. Jadi karena kalau kita hapus video ini mepet seperti ini Kak, jadi tampilannya jadi jelek. Kalau kita ini kasih, tampilannya akan seperti ini. Lanjut pada bagian media screen max width 70 px. Nah, pada saat ini mobile menunya kita buat displaynya block. Yang di atas tadi kan displaynya non. Yang ini displaynya non. Nah, pada saat layarnya di bawah atau sama dengan 780 px, maka mobile menunya akan muncul. Logo H1-nya kita buat ke kanan, left H2 search-nya kita displaynya kita buat non. Yang ini Kak, left full ini sama left
LI-nya kita displaynya kita nonkan. Jadi pada saat layarnya sama dengan 780 px itunya hilang. Lanjut, left-nya kita buat auto, float-nya kita nonkan, display-nya kita nonkan, middle-nya kita sama auto non, height-nya kita buat auto mengikuti ininya layar dari pengguna web kita. Gambar satunya padding-nya kita buat auto, float-nya kita buat left, width-nya lebarnya kita kecilkan ke 32%. Width-nya juga sama, border radius-nya juga sama seperti yang di atas. Kita kecilkan juga. Kelas image 3 sama, width-nya kita kecilkan, border radius-nya kita buat 5px lebih kecil. Demo sama, font size-nya kita buat agak besar sedikit 14px agar nampak, karena layar HP itu kan kecil kak, jadi kalau ininya biasanya kecil kan tidak nampak juga. Jadi kita buat ininya hurufnya tetap ukurannya 14px. Terus middle H2 kita buat teks lainnya ke kiri aja, yang ini sebentar. Yang deskripsi ini kita buat ke kiri saja biar lebih keren aja menurut Despin kak. Lanjut kita ke fungsi JavaScript pada website ini. Pada soal kita diminta untuk membuat 3 fungsi. Yang pertama adalah alert, yang kedua confirm, yang ketiga adalah prompt. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa membuat atribut onClick pada tag yang ingin kita jadikan JavaScript. Pada website kali ini fungsi confirm berada pada kelas gambar, yakni gambar 1 dan gambar 2. Setelah kita membuat atribut onClick, terus kita bisa menamai ininya apa saja. Di sini saya menamainya dengan fungsi alert. Kita juga bisa membuatnya menjadi alert saja, tapi semuanya harus dirubah menjadi alert. Jadi pada kesempatan kali ini saya memakai fungsi alert. Tak lupa setelah membuat namanya kita bisa membuat buka kurung dan tutup kurung. Kemudian sama, fungsi confirm juga sama, onClick namanya, buka kurung, tutup kurung. Fungsi prompt juga sama, onClick ini dan ini. Baiklah. Kemudian jika kita ingin menghubungkan file JavaScript kita dengan responsi, kita bisa membuat tag script di luar daripada ini di kelas container, tetapi masih di dalam body. Terus kita bisa mengklik mengetikkan atribut src atau source, kemudian nama dari file JavaScript kita. Pada fungsi alert, fungsi alert biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Jadi jika kita mengklik button yang sudah diinikan dengan atribut onClick tadi, maka yang akan keluar adalah download on progress. Bisa kita lihat pada website, jika kita mengklik ini, maka yang keluar adalah download on progress. Ini sebelahnya juga sama, download on progress. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi confirm. Fungsi confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Misal, jika kita mengklik, biasanya akan muncul pilihan OK atau cancel. Jika pada fungsi kali ini, jika kita mengklik OK, maka yang akan muncul adalah tulisan selamat bergabung bla 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 bla. Dan jika kita klik cancel, yang akan keluar adalah batal. Bisa kita lihat pada website, jika kita mengklik ini, maka
oke atau cancel. Jika kita pilih cancel, yang keluar adalah dan jika kita klik cancel jika kita klik OK, maka yang keluar adalah ini. Jika kita klik cancel, yang keluar adalah batal. Selanjutnya adalah fungsi prompt. Fungsi prompt biasanya digunakan untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Pada ini tadi, jika pengguna, jadi pada fungsi prompt pengguna biasanya diminta untuk memasukkan teks. Jadi jika pengguna sudah masukkan teks, jika pengguna tidak memasukkan atau mengklik cancel, maka yang keluar adalah pengguna batal merequest lagu. Tapi jika pengguna memasukkan kata-kata, memasukkan lagu, maka yang keluar adalah lagu atau judul lagu akan segera kami kerjakan. Bisa kita lihat pada website, jika kita mengklik request, maka yang keluar adalah sebentar, kita masukkan dulu lagunya. Saya menggunakan lagu Afgan Pana Asmara. Maka yang keluar adalah lagu Afgan Pana Asmara akan segera kami kerjakan. Jika pengguna meng-cancel, maka yang keluar adalah pengguna batal merequest lagu. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai presentasi website yang telah saya buat berdasarkan teladan responsi praktikum mata kuliah komputer dan pemrograman. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.